Halo. Oke, balik lagi di Party People. Sekarang kita ada di sebuah acara yang untungnya sekarang sepi soalnya weekdays ya. Kita ada di Japan Kingdom Characters. Apa sih ini sebenarnya ini pameran pop culture tentang karakter Jepang dari masa ke masa, mulai dari masa tahun 50 sampai 2000-an sekarang. Kita bisa lihat karakter apa sih yang populer, unsur apa yang mempengaruhi pembentukan karakter tersebut, atau karakter itu buat apa dan gimana karakternya bisa awet. Mungkin kita bisa lihat lagi. Kan kita mau sambil jalan-jalan, kita mau lihat dari berbagai era karakter-karakter Jepang ini apa sih yang menarik di tiap eranya. Ayo kita capcus. Jadi bakal kita mulai dari tahun 50-60-an. Itu adalah dimulai awal-awalnya originalitas semua karakter ya, karena di Jepangnya udah mulai banyak stasiun TV dan masing-masing stasiun TV jadi punya acara sendiri kan. Kita mulai ada Suara Atom, Astro Boy. Kalau di Indonesia kita dari Osamu Tezuka yang bikin Buddha, yang bikin Astro Boy. Terus ada juga mulai ada Tokusatsu, kita bisa lihat juga Ramen sebelumnya kan, dan sampai sekarang masih awet dan gak juga lupain anak-anak. Kita juga tahu kalau Fujiko sendiri juga bikin mulai dari tahun 50-an, mulai dari Hattori. Kita bakal lanjut lagi sekarang ke tahun 70-an. Nah, terus di tahun 70-an mulai banyak karakter diversity makin baik. Kalau awal-awalnya cuma simpel-simpel, awal-awalnya cuma ada bahan dan segala macam, mulai ada produksi dari TV lain. Ada studio yang bikin Kamen Rider, Ishimori, terus ada mulai bikin Mazinger Z, ada Galaxy, dan yang paling penting karakter 2 tahun 70-an terkenal tuh sampai sekarang. Contoh si Hello Kitty ini yang mempopulerkan kata-kata kawaii pertama adalah si Hello Kitty ini. Gitu kan, pasti nggak ada sih orang-orang yang sekarang seumur gue nggak tahu Hello Kitty, nggak tahu kalian pasti tahu semua sih. Oke, terakhir bulan tahun 70-an, kita bakal jalan lagi ke tahun 80-an. Oke, sekarang kita ke tahun 80-an. Nah, di tahun 80 ini mulai terkenal. Selain kalau tadi itu semua anime, semua produk karakter dari TV, kita mulai merambah ke media lain. Karena di tahun 80-an itu ada mulainya produksi game yang sampai sekarang masih ada, benar-benar si Dragon Quest dan kawan-kawan, sehingga itu masih ada karakter yang berkelanjutan sampai sekarang. Dan gak lupa juga mulai lebih rumit ya karakter yang mulai ini. Kalian mulai ada Gundam, sampai sekarang masih ada Gundam, salah itu kan tulisannya Gundam, biasanya Gundam. Sekarang masih ada, dan itu menariknya bahwa karakter itu udah lebih complicated, mulai dari desain, mulai dari kegunaannya. Kalau semua memang pure buat hiburan, mulai sekarang digunakan untuk komersial, ada buat produk iklan dan kawan-kawan lainnya. Sekarang kita menuju ke tahun 90-an. That's our year. Come on, let's go. Nah, lanjut ke tahun 90-an. Itu our time banget ya kan. Tahun 90-an kita mulai ada karakter yang sampai sekarang udah juga terkenal dan kuat banget karakter kita. Ada Evangelion, ada ini nonton kan di zaman dulu nih Magical Doremi, RCTI itu nonton. Ada Chibi Maruko-chan yang itu menjadi akar budaya Jepang keluar tuh kayak 90-an tuh masuk banget, karena di tahun 90-an tuh awal-awalnya mulai ada PlayStation, ada Famicom, ada budaya otaku, ada Hikikomori yang juga jadi masalah Jepang, dan itu membuat kenapa? Mungkin itu juga diakibatkan karakter-karakter yang dibikin deh. Nah, kalau kita bilang tahun 2000-an, dimana itu masih jaraknya dekat sama sekarang, itu kita mulai susah membuat karakter original. Kalau misalnya Pokemon, Keroro, Rilakkuma ini umurnya panjang kan sampai sekarang, bahkan ada trading card, ada game macam-macam, awet sampai sekarang karena merchandise. Nah, masalah di tahun 2000 adalah semua karakter umurnya jadi pendek karena sesuai dengan entah season animenya, entah karena apa. Jadi susah untuk membuat karakter di tahun 2000-an yang original, karena mungkin udah direbut sama tahun-tahun yang lama kali ya, atau emang hati kita nggak bisa menerima yang baru-baru dan cepat bosan. Who knows kan?
tadi kita udah ngeliat Japan Kingdom karakter, dimana kita mempelajari tentang karakter Jepang dari berbagai era dan pengaruhnya dalam culture Jepang sampai sekarang terbentuk seperti sekarang juga, sampai bisa masuk ke negeri kita Indonesia ini. Dan gak lupa terima kasih untuk Japanese Foundation, untuk Indonesia karena sudah memberi kita kesempatan buat jalan-jalan ke event yang ya intinya kita paham apa guna karakter di Jepang dan latar belakang sampai sekarang. Nah, pokoknya ojo lali subscribe neng video iki, terus ono Twitter @roadkillpik. Jangan lupa subscribe dan follow Twitter kita untuk video-video lain yang membahas tentang pop culture di seputaran Indonesia. Nggak ada yang Jabodetabek doang. Oke, that's it guys. Sampai jumpa di episode Party Poppers berikutnya.